Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan tutorial Mr. Katija. Untuk tutorial kali ini saya mendapatkan servisan HP Redmi S2 dengan kendala kena air, dan HP ini telah di servis ke tuser yang lain, dan itu nyampe mungkin kurang hati-hati ya untuk flexible fingerprintnya, nyampe sobek ya, dan tidak bisa nyala dan katanya terkena IC-nya. Tapi setelah dibawa ke tempat saya dan saya lakukan pengukuran, ternyata tidak ada short ya, dan saya mencoba untuk mengecasnya tanpa baterai. Bentar ya, ini saya tes langsung dengan power supply aja ya. Milik HP ini bilang tukang servis yang dulu nyervis ini katanya kena IC-nya, tapi tidak mengatakan IC apa yang kena, dan HP tetap tidak menyala. Dan ini saya coba cas dan ternyata ada respon ya, mau hidup, jadi menandakan bahwa HP ini sebenarnya baik-baik saja ya. Dan oleh user yang pertama telah dibersihkan ya untuk HP ini, tapi entah kenapa kok tidak bisa nyala. Dan ini saya tes dengan baterai, ternyata malah nggak nyala ya setelah baterai dicolokkan. Dan asumsi saya untuk mesin ini udah normal ya, tidak dari air udah tidak ada short lagi. Dan saya akan mencoba untuk mengecek tegangan baterainya apakah ada dayanya ya. Cukup aneh sih kalau user yang pertama bilang IC powernya kalau terkena IC otomatis pas saya colok tanpa baterai aturan tidak mau menyala ya, tidak mau muncul logo minyak yang tadi ya. Oke, kita coba cek untuk baterainya. Kita hubungkan prob positif dan negatifnya ya, jangan sampai terkeluar, sesuaikan dengan posisi di konektor baterainya ya. Oke, maaf ya untuk tampilan di multitesternya kurang jelas ya, karena saya tidak tahu kalau burem. Dan setelah saya cek tadi ternyata untuk baterainya tegangannya kurang dari 3 volt ya, cuma 2,01 volt. Kita coba dulu untuk menembak baterainya ya. Langsung saja kita tembak dengan voltase 4,3 volt sampai 4,5 ya. Kita tempelkan prob positif dan negatifnya di konektor baterai ini ya. Kita tunggu untuk penembakan ini. Lakukan untuk penembakan ini kurang lebih 5 menit ya. Dan apabila power supply berbunyi kita bisa turunkan tegangannya, tapi kalau tidak malah bisa dinaikkan ya. Dan ini saya coba untuk menaikkan tegangannya. Oke, kita tunggu untuk penembakan baterai ini ya. Untuk tegangan baterai di bawah 3 volt ya, otomatis untuk pengecasan tidak mau masuk ya. Jadi kita harus menembak baterai ini minimal 3 volt tegangan baterai, itu baru bisa mengisi ya untuk baterainya ya. Oke. Tembak terus seperti ini kurang lebih 3 sampai 5 menit ya.
masih kita tunggu untuk penembakannya ya. Dan saya kira cukup, saya coba untuk arusnya apakah udah capai 3 volt, dan saya dapati di pengukuran ini 3,5 ya, otomatis untuk pengisian berarti sudah bisa ya. Tapi mohon maaf untuk gambar power multitesternya kurang jelas ya di sini. Dan kita coba, dan ini mau mengisi ya. Kita tunggu untuk pengisiannya dulu. Setelah baterai terisi nanti kita coba untuk nyalakan apakah HP ini normal ya. Dan itu untuk persenan baterainya sudah muncul. Oke, kita diamkan dulu kurang lebih 1/4 jam sampai 1 jaman ya. Dan ini setelah saya percepat dan 15 menit kemudian baterai sudah terisi daya kurang lebih 13% ya. Kita coba untuk nyalakan. Dan alhamdulillah mau nyala ya. Coba kita lihat sampai ke tampilan menu apakah ada problem yang lain ya, mengingat HP ini awalnya terkena air ya. Tapi oleh user yang pertama untuk mesin udah dibersihkan ya, tapi katanya tetap nggak mau nyala dan divonis terkena IC. Cuma secara spesifik nggak menyebutkan IC apa yang divonis oleh user sebelumnya ya. Dan alhamdulillah ini HP sudah nyala, tapi sayang terkunci sandi ya. Kita coba aja untuk dial number aja ya apakah ini berfungsi, dan saya rasa untuk touchscreen aman ya, ini tidak ada masalah ya. Alhamdulillah bisa down ya. Ya kalau seperti ini ya kita tinggal rapikan lagi. Dan untuk bisa dilihat untuk soket fingerprintnya ya sangat disayangkan ya, bisa sampai putus. Mungkin untuk user yang pertama emang kurang hati-hati ya, jadi fleksibel fingerprintnya bisa sobek seperti ini ya. Oke, kita rapikan dulu untuk penutup mesinnya ya. Dan untuk kasus kena air seperti ini ya jangan langsung memvonis kerusakan di IC ya. Kita cari dulu setelah kita bersihkan apabila tidak nyala, kita cek apakah mesin mengalami short atau tidak. Dan untuk mesin ini setelah saya ukur tidak ada short ya. Dan setelah saya coba colok ke cas tanpa baterai, logo MING nya pun muncul, dan itu menandakan bahwa HP ini normal ya, tidak mati ya. Dan fake masalah ada di baterainya. Dan setelah diukur baterai tegangannya di bawah 3 volt ya, otomatis memang benar nggak bisa dicas ya, nggak bisa mengisi. Dan kita lakukan penembakan tadi, dan akhirnya bisa dicas dan terisi. HP pun bisa menyala normal kembali ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk belum subscribe, silahkan subscribe ya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Nah, ini kita tinggal merapikan aja ya. Kita tutup. Alhamdulillah kita dapat mudah ya, walaupun buka servisan user lain ya. Dan mungkin tutorialnya cukup sampai di sini dulu ya. Berjumpa dengan tutorial serkat yang lain berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe nya.
semoga tutorial ini bermanfaat, dan saya cukupin sekian tutorial servis kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, mantap.